Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Hikmatul Aziza, and My name is Fatia Zara Maira. in here we will presentation About APA. The name is Fun for Sight Sight House. Okay, what is the Fun for Sight House? Fun for Sight House is an educational toy shaped like a house with four different learning sites. Each site is designed to simulate children developing a car with expression, geometric shapes, fluid recognition, and numbers. This APA is made from safe and child-friendly materials suitable for early childhood education setting. Jadi Fun for Side House ini itu APE yang berbentuk rumah. Jadi dia tuh punya 4 sisi yang berbeda. Jadi Yang pertama, ada tentang geometri. terus si anak tuh mencocokkan bentuk-bentuk geometrik. Misalkan kita sebagai seorang guru memperkenalkan dulu bentuk geometrik itu ada circle, ada dan lain-lain. Lalu nanti si anaknya dicoba atau diajarkan untuk mengenal geometrik tersebut melalui Fun Foresight ini. Misalkan the example, Jera what is circle? The example. Nah, nanti si anaknya bisa nyocokin ke sini. Nanti Dimasukin ke dalam. Kalau sudah selesai nanti bisa diambil lagi bentuk-bentuknya. And the second side is what is your favorite? Mengenal buah. Ada tentang mengenal buah. Jadi nanti si anaknya itu diperkenalkan dulu nama buah-buahan yang memang umum seperti ada apple, watermelon, banana, strawberry. Nah, contohnya nanti seperti ini. Sini disediakan stiker-stiker buah-buahnya. Contohnya, Jera, what is your favorite fruit? Contoh, the Dia example. milihnya anggur. Berarti dia nempelinnya ke grape. Okay. Next, the third side is how are you feeling today? Menunjukkan tentang ini ekspresi. Perasaan dia hari ini. Misalkan ketika si anaknya sedang angry atau sad gitu ya, nanti si gurunya tuh ngasih ini stiker ini. Misalkan what is your feeling today? Misalkan si anaknya lagi lagi sedih. Nanti si anaknya harus cari stiker yang emang sedih. Terus kalau si anaknya sudah milih stikernya, tinggal ditempelkan sad. Cocokin. I feel today is sad, misalkan. Nanti tinggal ditempel di sini gitu. And the last side is number. Nah, side yang terakhir atau sisi yang terakhir yaitu mengenal angka. Jadi kan TK, anak TK itu kan masih belajar untuk menulis gitu. Di sini bisa untuk menjadikan simulasi ke anaknya agar dia tuh bisa aktif dalam kelas. Contohnya di sini ada angka-angka yang menggunakan titik-titik agar si anaknya itu mengikuti titik-titik tersebut. Contohnya, Jera silakan. The example. Nah. Dan seperti ini teman-teman. And the Fun for Sight House ini sudah pernah dibuktikan oleh saudaranya Jera yang masih TK. Jadi apakah emang sepertinya efektif atau tidak? Sepertinya efektif karena
ketika dicoba oleh keponakannya Jera, dia tuh merasa senang dan bisa kayak bermain gitu. Okay, maybe just that for us. Thank you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kelompoknya Ria sama Lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, this is our APE. The title of our APE is Build the Word. Jadi membangun kata. Building Word is designed to support literacy development for kindergarten and primary school students through a multisensory approach, seeing pictures, saying word, and arranging letter. Jadi, membangun kata ini tuh dirancang untuk mendukung perkembangan literasi awal bagi siswa TK dan SD melalui pendekatan multisensorik, seperti melihat gambar, mengucapkan kata, dan menyusun huruf. Oke, jadi kita menyediakan kartu di sini. Isinya tuh animal, semua jenis animal ada di sini. Mulai dari yang di darat, di laut, sama yang di udara. Nanti cara memainkannya ini bisa cuman dengan ditunjukkan gambarnya, terus ditanyakan kepada anak. Misalkan anak-anak ini gambar apa? Kan di sini kepiting. Kepiting Bu, bahasa Inggrisnya apa? Crab, seperti itu. Terus cara mainin yang kedua adalah guru atau pengajar bisa menyerahkan satu kartu kepada mereka. Misalkan ini tadi kepiting, crab kan. Terus dengan huruf yang di sini si anak diminta untuk menyusun kata dengan huruf ini, begitu. Misalkan crab, C, R, A sama B, gitu. Okay, I think that's it for us. Thank you for the attention. Thank you for the attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everyone. My name is Syifa Wildaina Rukmana, And I'm Siti Alas Khobar. We will presenting our project. Title is How Do You Feel? How do you feel? Untuk bahan atau alat yang bisa kita buat untuk permainan ini, kita bisa menggunakan botol bekas. Ya, botol bekas. Kemudian ini latarnya itu atau apa? Bukan apa? Papannya kita bisa menggunakan kardus ya. Dengan Kardus. kardus bekas dari minuman kayak sponsor ya kamu. Ya. Terus kalian juga bisa menggunakan triplek and others materials ya, selain kardus. Nah, kita juga menempelkan beberapa ekspresi ya sesuai dengan nama apa yang kita buat.
Nah, di sini kita mencantumkan ekspresi atau feel. Yang pertama itu ada happy. Happy in bahasa is bahagia atau senang. Kemudian grateful, the meaning is bersyukur. Selanjutnya ada spirit atau semangat. Selanjutnya ada sick atau dalam keadaan sakit. Selanjutnya ada sleepy atau mengantuk. Dan yang terakhir itu adalah sad atau sedang bersedih. Nah, ini itu ini itu digunakan ketika lagi sebelum pelajaran dimulai. Jadi kita bisa menanyakan dulu keadaan siswanya itu seperti apa sebelum pelajaran dimulai. Nah, cara memainkan AP ini, siswa dengan nomor absennya masing-masing. Misalkan saya nomor absen 2 dan Alia nomor absen 20. Berurutan berbaris untuk memasukkan nomor ini ke dalam ekspresi yang sedang kita alami pada hari tersebut. Misalkan, di hari ini saya sedang merasakan grateful, bersyukur ya. Terus sampai jumlah siswa tersebut sampai nomor 20 misalnya saya lagi merasakan ngantuk karena semalam begadang. Jadi saya memasukkan ke sleepy. seperti itu ya teman-teman. Nah, permainan ini untuk tingkatan TK sampai SD. Ya. Sebenarnya untuk kita juga bisa aja, tapi diperuntukkan untuk tingkat TK sampai SD. Itu teman-teman. Maybe that's all from us. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Julina Ardina. My name is Dinda Syariatul Islamiyah. This is RTE. The name is Measure Math. Measure Math is a counting activity using picture of measure and keempat, meant for children in kindergarten and grade 1 until 3. Okay, how to use this APA? Itu caranya yaitu kita pakai kata bat ya. Kayak misalnya ini tuh kan berhitung. Ya, kita tulis di situ. Ini mau berhitungnya berapa? Misalnya angka yang pertama ada 3, ada tambah 2. Jadi kita masukin ke sini 3. 1. Ini 2. Nanti kan ini 3 tambah 2. Kita hitung nih 3, 1, 2, 3 tambah 2, 4, 5. Jadi 5. Nah, di sini kita udah sediain jawabannya. Ada angka 5, 9, berarti kan 3 tambah 2 itu 5. Berarti nanti kita simpan di sini. 5. Gitu. Jadi pembuatannya juga kita dari bahan bekas ya, Kardus bekas dan karton ya, sama kertas APS bekas. This is all for me, for us. thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello everyone. My name is Raina Dasari. Sumi Kartika Nurtabil.
presentation by the grade. The name is Finger Map. Finger Map. Fingermet educational aids are a visual and kinesthetic method that use the finger to perform basic mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication, and division. Instead of using physical aids like abacus or calculator, Fingermet empowers children to visualize number and calculation process directly through their fingers. Okay, this game can be played by kindergarten child and child in grade 1 until 2. Jadi untuk permainan ini kita menyediakan number dari 1 sampai 10. Kemudian kita juga menyediakan ada penambahan, juga ada pengurangan gitu. Karena ini untuk anak TK dan juga anak kelas 1 sampai 2 gitu. Nah, untuk cara memainkannya itu nanti anak-anak bisa satu orang ataupun bisa 2 orang. Nanti akan diberi pertanyaan kepada anaknya. Misalkan gurunya menempelkan 3 lalu ditambah 3 ditambah 5. Nanti siswa itu akan memainkan fingernya sesuai dengan angka yang sudah ditanyakan. Yang sebelah sini 3, berarti dilipat nih. 1, 2, 3. Yang ini 5. Kemudian siswa menghitung ada berapa? 3 tambah 5. Misalkan nanti sudah dijawab 8. Tinggal ditempel. Okay, step 2 as APA. Number 1, each student is given question using the numbers that have been provided, and then pass the number you want to ask a question for the child. After that, direct the child to come using the fingers that have been made according to the question. After knowing the answer, direct the child to pass the answer that have been obtained. The teacher can repeat the question and answer that have been played. Continue playing until all the children have their turn. Dan untuk alat atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat AP ini cukup mudah, teman-teman bisa mencari. Kita menggunakan kain flanel. Kain flanel teman-teman bisa beli di online shop, kemudian menggunakan kardus bekas, kemudian juga menggunakan karton, perekat, sama lem tembak. Maybe enough teman-teman from us. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Sakinah. Hello everyone, so this is our APE. The name is Matrago. It was the nickname for Matt Rasgo, so we give it a cut and then become Matrago. And how to play is we spin the wheel here like this and see the number between the circle here.
Yeah. We see the number in the hall. Then we write down the before and after number from the number that shown in the hall. So, for example, the number that shown is 2. Then we write number 1 here and then number 3 here. This APE is suitable for your young learners such as kindergarten, and also can play by an elementary school student in first grade. The student that just learned about numbers. Metrago adalah alat permainan edukatif yang dirancang untuk membantu anak-anak belajar mengenal angka dan berhitung secara menyenangkan. Alat ini berbentuk roda berputar yang memiliki angka-angka dari 1 sampai 10 yang bisa diputar oleh anak-anak. AP ini sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran di PAUD atau kelas awal sekolah dasar untuk meningkatkan kemampuan berhitung dan mengenal simbol angka. Cara menggunakan AP, yang pertama, putar roda. Mulailah dengan memutar roda Metrago, perhatikan roda berputar dan tunggu hingga berhenti. Angka yang muncul di tengah adalah angka untuk putaran ini. Jadi angka yang di tengah, nah, ini bisa ditulis sebelumnya sama sesudahnya di sini. Lihat angkanya, amati baik-baik angka yang muncul di tengah. Itulah angka fokus yang akan digunakan untuk berlatih mengenal angka sebelum dan sesudahnya. Selanjutnya, tulis angka sebelum dan sesudah. Sekarang saatnya menggunakan pikiran angka yang muncul tepat sebelum angka tersebut. Lalu pikirkan angka yang muncul tepat sesudahnya. Tulis kedua angka itu dengan jelas di lingkaran yang tersedia, di lingkaran sebelum sama sesudah. Contohnya, ini yang di tengah itu ada angka 2. Nah, sebelum angka 2 itu ada 2. Dan afternya itu ada angka 3. Ulangi dan terus bermain, memutar dan menulis. Setiap putaran akan memberi tantangan angka yang baru. Semakin sering bermain, semakin mahir dalam memahami urutan dan pola angka. Okay, I think that's all from us. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Mailani Asya Aziza. Here I want to explain about APE. The name is Day Spinner. Sebelum itu saya ingin mohon maaf karena saya sendiri, karena teman saya sedang berduka cita, keluarganya ada yang meninggal. Oke, ya sedang berduka. So, this Day Spinner, how to play first. Student take
turn spinning a spinner with the names of days in English. After the spinner stops, students read the day that appears and relate it to today, yesterday, and tomorrow using the sentence provided. The teacher gives direction so that students can understand the material about the name of the day and its placement. And the rest, this learning media helps students memorize and understand the order of day in English in interactive and fun way. Jadi, day spinner ini cara memainkannya seperti ini, siswa memutar nama-nama hari yang telah disediakan. Nah, ketika berhenti, nah, arah panahnya today is siswa membaca nama yang telah menunjuk ke today, yesterday, and tomorrow. Today is Saturday. Yesterday was Friday, and tomorrow will be Sunday. Nah, jadi tujuannya APA ini adalah siswa dapat mengetahui nama-nama hari dan urutannya. Selain itu, siswa juga dapat mengetahui dalam bahasa Inggris itu hari ini tuh memakai to be-nya is, was, or will be. Seperti itu. Maybe enough from me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Vina Istiana. My name is Dihan Aulia. My name is Ranisa Mustari. We will presenting our project educational game. The name is Capat. Capat itu dalam bahasa Indonesianya cari, pasangkan, tempel. Iya, capat. This educational activity designed to help young children recognize and learn the names of body part in Indonesia and English. Jadi, permainan ini sebuah aktivitas edukatif yang dirancang untuk membantu anak-anak usia dini mengenali dan mempelajari nama-nama anggota tubuh dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Untuk cara mainnya itu kita memperkenalkan dulu kepada si anak-anak semua anggota bagian tubuh yang ada di luar, seperti kayak bibir, mouth gitu ya. This is head misalnya. Ini ada gambarnya misalnya. Ini kepala dalam bahasa Indonesia, terus dalam bahasa Inggrisnya this is head. Nah, ini ada panah yang menunjukkan kepada ke kepala. Nanti ditempelkan this is head. Head yang mana? Yang ini misalnya. Terus kaki yang mana? Kayak gini, seperti itu. Jadi kita sampai beres. Jadi sebelumnya kita memperkenalkan dulu anggota tubuhnya semuanya, gambar ini. Nah, baru kita tanyakan kepada si anaknya. Gitu, seperti itu. dari Maybe that's all for enough for us. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nazila Rosdiana. And I'm Denoviati. Now we will explain about Witherwell. Okay. Witherwell is an interactive learning tool used to introduce various weather conditions to children.
Jadi weather wheel ini alat peraga untuk memperkenalkan berbagai jenis cuaca. Nah, contohnya di sini ada berbagai jenis cuaca ya. Terus cara penggunaannya bisa diputar seperti ini. Weather wheel ini bisa digunakan dari anak mulai dari sekolah PAUD sampai dengan SD. Contoh penggunanya, misalkan hari ini kan sedang hujan, jadi tinggal diputar aja ke cuaca rainy. Dan juga alat ini juga dapat digunakan untuk pengenalan macam-macam kondisi cuaca kepada anak dari usia PAUD hingga SD. Kemudian APE ini juga membantu siswa untuk mengamati dan mendiskusikan berbagai kondisi cuaca menggunakan kosakata yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Misalkan di tingkat PAUD, mungkin mereka hanya mengenal lewat gambarnya saja. Nah, di tingkat SD mungkin mereka mulai mengenal tentang kosakatanya juga. Lalu bahan-bahan untuk pembuatan APE ini yaitu Kardus bekas, kemudian ya kardus bekas, kertas HVS, dan juga ini gambarnya ini loh. Gambar ini. Sudah, itu dong. Maybe enough for us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, everyone. Here I will explain about how to use this APE or APE, alat permainan edukatif. And then Ini Magic Frame, ini alat APA-nya itu Magic Frame ya, namanya. How to use-nya, pertama, prepare free t-shirts and the Magic Frame. Siapkan gambar buah dan Magic Frame-nya, Magic Frame dan gambar buah. The next, mainkan lagu tentang buah dan nyanyikan bersama siswa. Contohnya nih. Nah, itu lagunya seperti itu. Nah, nanti lagu tersebut itu akan diingat-ingat oleh diulang-ulang, maksudnya diulang-ulang. Nah, kan apa namanya, musik yang tadi dan ini jadi apa sih cara gunanya musik ini. Nah, ini itu untuk nanti itu permainannya itu bakal ada estafet gitu dari siswa sini. Nah, ya enggak, ini ulang lagu ini loh. Jadi itu Jadi sambil estafet itu kita memainkan lagu ini. Ya gitu. Kalau misal lagu itu Berhenti, selesai, ya. nah siswa tersebut maju ke depan untuk memilih Buah, salah satu buah yang ada di sini disediakan. ya, nanti kan disediakan nih buahnya banyak ya. Nanti
pilih 4 buah dari satu siswa yang tadi spidol tadi berarti di salah satu siswa itu untuk memilih 4 buah apa aja ke depan. Nah, nanti masukin buah ini nih. Apel ya, contoh. Apel. Ini masukin buah apelnya ke sini. Lalu tulis. Nah, maaf. Nah, yang kedua, semangka. Apa bahasa Inggrisnya semangka? Teman-teman? Watermelon. Nah, yang ketiga, buah alpukat. Bahasa Inggrisnya apa, teman-teman? Nah, yang terakhir buah nanas. Bahasa Inggrisnya buah nanas apa? Jadi kayak gitu ya teman-teman cara memainkan apa ini. Mungkin enough from us. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hoirunisya. Perkenalkan nama saya Tika Fatrianwar. Nama permainan ini spin copying game. Jadi permainan menjepit angka. Oh ya, saya akan menjelaskan how to use this ITE. First, yang pertama adalah choose one number di bottom cup. Jadi kita pilih nomor dulu, yang nomor secara acak ini botol-botolnya itu udah ada numbernya itu dari nomor 1 sampai nomor 10. Jadi for example I choose number 5 and then kita jepitkan kita jepit kepalanya pakai jepitan. Jadi sesuai nomor. Jadi si anak itu harus udah hafal angka 1 sampai 10 juga dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah setelah itu jadi permainannya tuh kurang lebih kayak gini. Pilih nomor di botol dulu, terus jepitan sesuai jumlah, dan anak menyebutkan angka dalam bahasa Inggris. Misalkan angka ini 5 seperti itu, dan berhitung jepitannya tuh 1,
2, 3, 4, 5 seperti itu. Tujuannya yaitu untuk melatih berhitung. Contohnya anak menghitung di bagian pencipit ini. Contohnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan tujuan yang kedua itu melatih motorik halus. Dengan cara mencipit ini melatih otot jari anak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Faris. And my name is Mahesa. And here we will present our APE project, which is country flag. Our APE is about geographic where is country flag. This APA is for elementary school. In SD, we have social science science subject, and we learn about ASEAN country. After teacher explain the material to increase student understanding, teacher can use APA. So everyone, to play this APA, the teacher only need to ask the student, example like, what country is this? Then the student pick the correct answer. This is Thailand. And then they place into the busa ini ya, di sini kayak ditancipin kayak gini. Atau bisa juga diganti pertanyaannya kayak this flag belongs to, terus student nanti tahu misal Thailand, nanti mereka cari name tag-nya yaitu Thailand. I'm sorry, this is Cambodia. Lalu student cari yang Cambodia kayak gitu, terus ditancapin lagi kayak gitu. Atau bisa juga dibalik kayak where is Indonesian flag gitu. Mereka cari nih negara Indonesia, terus mereka tunjukin this is Indonesian flag kayak gitu. Nah, API ini tujuannya untuk mengenhance atau meningkatkan pemahaman anak-anak mengenai geografik, yaitu negara-negara ASEAN. Seperti yang kita tahu di SD atau SMP kita belajar mengenai negara-negara ASEAN kayak gitu. Oke, thank you so much everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sultan Rahma and the other one is Nasmina Nurhikmah. Will is in. So I will presenting about RPA. The name is Magic Letterbox. Jadi nama media ini adalah kotak surat ajaib. Jadi tujuannya adalah untuk the goals is to improve early childhood abilities in recognizing letters, forming words, and basic reading through fun and interactive learning media. Jadi tujuan dari alat ini adalah untuk meningkatkan kemampuan anak usia dini dalam mengenali huruf, kemudian membentuk kata dan bisa membaca dasar melalui media pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif. Jadi tools and materials yang pertama itu ada kotak. Di sini ada kotak. Kemudian di dalam kotak ini kita bisa membagi kotak tersebut untuk memasukkan setiap tongkat atau stick. Kemudian di sini juga ada satu set stick huruf alfabet yang bisa ditempel. Selanjutnya di sini ada alat panduan untuk menuliskan nama-nama kata dasar. Kemudian cara bermainnya yaitu kita bisa tulis atau persiapkan kata untuk mengenalkan kepada anak. Misalnya di sini ada tulisan cat, di dalam kartu panduan itu ada cat. Berarti kita bisa minta si anak untuk mengamati huruf dalam kata tersebut. Selanjutnya minta anak untuk bisa menemukan batang huruf yang sesuai dan memasukkannya ke dalam kotak di urutan yang benar. Misalkan berarti di sini C, A, dan W. Nah, setelah semua huruf ini ditempatkan, bantu anak untuk mengucapkan tiap huruf. Kemudian dorong anak untuk membaca seluruh kata secara berlebihan, secara perlahan. Misalkan berarti cat. Kemudian kotak surat ajaib ini itu merupakan alat belajar yang efektif untuk TK maupun PAUD. Melalui pendekatan yang menyenangkan, anak-anak bisa belajar membaca tanpa merasa tertekan. I think enough for me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.